Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah jin saat mendengarkan bacaan Al-Quran pertama kali. Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Bagi kaum muslimin, Al-Quran adalah hukum dan perintah, pedoman untuk berperilaku dan moral, serta berisi filosofi agama. Al-Quran adalah kumpulan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dan diimpun dalam mushaf yang menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kalamullah atau kalimat Allah dan berasal dari sisi Allah. Allah berfirman, Alif Lam Ra, suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Surat Hud ayat 1. Al-Quran berisi petunjuk lengkap, tidak hanya bagi umat manusia, melainkan juga berlaku untuk bangsa jin. Sebagian besar Al-Quran adalah tentang Tuhan, sifat-sifatnya, dan hubungan manusia dengannya. Selain itu, Al-Quran juga berisi petunjuk bagi pengikutnya, catatan sejarah dari nabi dan orang-orang terdahulu, serta pembawa kabar baik bagi orang-orang beriman dan peringatan bagi orang-orang kafir. Ternyata, jin pun pernah diperdengarkan bacaan Al-Quran. Saat mendengar untuk pertama kalinya, jin pun merasa takjub dan tercengang dengan isi bacaan yang didengarnya. Kisah ini dirawikan oleh Bukhari dan Tirmizi dari Ibnu Abbas. Cerita bermula ketika Rasulullah SAW dan para sahabat pergi bersama-sama di pasar Ukas atau pasar tahunan, tempat orang Arab jahiliyah melakukan jual beli dan membaca syair. Diceritakan sejak kelahiran Nabi Muhammad, bangsa jin sudah tidak bebas untuk mendengar berita-berita dari langit. Tidak ada lagi berita langit yang turun ke bumi untuk didengarkan mereka. Setiap kali bangsa jin hendak mencuri dengar berita dari langit, turunlah meteor atau batu pecahan bintang yang melayang dengan cepat di udara. Menurut keterangan hadis, meteor tersebut merupakan semacam panah Allah yang memang dipanahkan pada bangsa jin saat mencuri dengar berita dari langit. Saat Rasulullah dan para sahabat pergi ke pasar Ukas, mereka melihat meteor melayang di udara. Dengan kata lain, ada bangsa jin yang terkena anak panah. Hal ini pun mengacaukan kondisi para jin dan membuat mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Pimpinan dari bangsa jin pun menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki ke seluruh permukaan bumi di bagian timur dan barat. Hingga salah seorang anak buah dari bangsa jin tersebut sampai di lembah Tihamah. Beberapa saat setelahnya, anak buah jin tersebut sampai di sebuah perkebunan kurma dan melihat rombongan Rasulullah dengan para sahabat. Didapatinya Rasulullah sedang melakukan sholat subuh, diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Beliau membaca Al-Quran dengan jahar. Para anak buah dari bangsa jin tersebut pun menyimak bacaan Al-Quran tersebut dengan seksama. Mereka mengaku takjub dan tersengang kala mendengarnya. Kami telah mendengar Al-Quran, sungguh menakjubkan sekali kandungannya. Dia memberi petunjuk kepada jalan yang bijaksana, jalan yang cerdik dan benar. Karena telah percaya akan isi Al-Quran itu, dan mulai sekarang kami tidak mau lagi mempersekutukan Allah dengan yang lain, kata anak buah jin tersebut. Bangsa jin mendengarkan bacaan Al-Quran dengan seksama. Para jin itu pun bahkan menceritakan tentang Al-Quran yang didengarnya kepada kaumnya. Surat Al-Ahqaf ayat 29-32 yang artinya, Ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika menghadirinya mereka berkata, diamlah. Ketika bacaannya selesai, mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa sebagai pembenar kitab-kitab yang datang sebelumnya, yang menunjukkan pada kebenaran dan yang membimbing ke jalan yang lurus. Wahai kaum kami, penuhilah seruan Nabi Muhammad yang mengajak pada agama Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya dia akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Siapa yang tidak memenuhi suruhan Nabi Muhammad yang mengajak pada agama Allah, tidak kuasa melepas diri dari siksa Allah di bumi dan tidak ada para pelindung baginya selain Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dari kisah di atas kiranya dapat kita ambil suatu hikmah.
bahwasanya tidak ada keraguan-raguan tentang Al-Quran yang menjadi kitab suci sekaligus pegangan hidup umat Islam. Dan semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran sesuai dengan syariat. Amin ya rabbal alamin.